Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zulkifli dari kelas 2C. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 materi dari mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama manajemen kelas, yang kedua memori, dan yang ketiga motivasi belajar. Yang pertama manajemen kelas. Manajemen kelas. Sebelum saya membahas manajemen kelas, saya akan membahas dulu apa itu manajemen dan apa itu kelas. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya pengelolaan. Terus yang kedua, kelas. Kelas, menurut Hadari Nawawi, pengertian kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas dalam arti sempit dan kelas dalam arti luas. Baik, apa itu kelas dalam arti sempit? Kelas dalam arti sempit adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat siswa berkumpul dan melakukan proses belajar mengajar. Terus kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Terus dari kesimpulan dari pengertian yang tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam menyandanggunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. Sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Terus adapun pendapat yang lain tentang manajemen kelas yaitu Johanna Kasin-Lemlich dalam bukunya Dr. Cecep Wijaya dan Dr. A. Tabrani Rusian mengatakan bahwa classroom management is the orchestration of classroom life, planning curriculum, organizing procedures and resources, arranging efficiency, monitoring student progress, anticipating potential problems. Menurut definisi ini, yang dimaksud dengan manajemen kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, pengaturan lingkungan untuk memaksimumkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Tadi itu definisi dari manajemen kelas. Selanjutnya tujuan manajemen kelas. Yang pertama ada agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terus yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lambat atau lamban. Terus tujuan yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang dimaksud dari ketiga tujuan tadi bisa disimpulkan yaitu manajemen kelas yang tadi menciptakan kondisi di dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Terus selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. 1. Pembangunan hubungan positif.
Hubungan yang baik antara guru dan siswa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ini memungkinkan siswa untuk merasa dihargai dan didukung secara emosional yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang terstruktur dan kondisif membantu menjaga fokus siswa dan mengurangi gangguan meliputi pengaturan ruangan kelas, pengaturan tempat duduk, serta penggunaan materi pembelajaran yang sesuai. Terus yang ketiga, aturan dan prosedur yang jelas. Jadi, menetapkan aturan dan prosedur yang jelas membantu dalam menjaga disiplin dan mempromosikan perilaku yang diinginkan di kelas. Konsistensi dalam menerapkan aturan juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang stabil dan teratur. Selanjutnya, motivasi dan dorongan. Memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran. Bisa dilakukan melalui seperti memberi pujian, pengakuan atas prestasi, dan memberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terus yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran beragam. Jadi, setiap siswa memiliki gaya yang berbeda-beda. Tentunya penting untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan demonstrasi visual untuk menjangkau semua jenis pembelajaran di kelas. Selanjutnya, strategi manajemen kelas. Yang pertama ada pembangunan hubungan. Jadi kita memulai membangun hubungan dengan siswa yang positif. Luangkan waktu untuk mengenal setiap siswa secara personal, mendengarkan mereka, menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Jadi, hubungan yang baik untuk membantu dalam menciptakan ikatan yang kuat antara guru dan siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus strategi yang kedua, pengaturan lingkungan belajar. Jadi kita itu harus mengatur lingkungan belajar yang terstruktur dan kondusif. Pengaturan ruangan kelas yang memungkinkan interaksi antara siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Contohnya seperti ruangan kelas yang bersih, tertata rapi, dan bebas dari gangguan yang tidak perlu. Terus selanjutnya, aturan dan prosedur. Jadi aturan itu sangat penting, apalagi prosedur. Aturan ini harus konsisten diterapkan dan didiskusikan dengan siswa pada awal tahun pelajaran. Terus yang keempat ada manajemen waktu. Memanfaatkan waktu pembelajaran dengan efisien, rencanakan setiap sesi pembelajaran dengan baik, termasuk alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Terus yang terakhir yaitu keterampilan manajemen kelas. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi. Jadi berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan siswa dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, kemampuan mengelola waktu. Jadi mengatur waktu pembelajaran dengan baik untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dengan baik. Terus kemampuan mengelola kelas. Mampu mengelola kelas dengan efektif termasuk mengatur tempat duduk, mengatur peralatan pembelajaran, dan menjaga disiplin siswa. Selanjutnya, kemampuan mengelola perilaku. Mampu menangani perilaku siswa secara positif dan membangun hubungan yang baik dengan mereka.
Selanjutnya, kemampuan merencanakan pembelajaran. Jadi, merencanakan pembelajaran yang menarik dan relevan untuk siswa. Terus yang terakhir yaitu kemampuan evaluasi. Mampu mengevaluasi kemampuan belajar siswa dan merespon secara tepat. Oke, mungkin sekian tentang manajemen kelas. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu memori. Definisi memori. Memori atau ingatan adalah penyimpanan informasi di setiap waktu. Dan menurut Schuster, tanpa memori, Anda tidak akan bisa menghubungkan apa yang terjadi pada hidup Anda yang kemarin dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda hari ini. Terus yang kedua ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ada 3, yaitu yang pertama memori sensorik. Memori sensorik merujuk pada penyimpanan informasi awal dan bersifat sangat sebentar, sehingga hanya bertahan sangat singkat. Jadi dicatat oleh sistem sensorik seseorang dan disimpan dalam periode yang sangat singkat. Terus yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem ingatan dengan kapasitas terbatas. Informasi biasanya dipertahankan selama 30 detik. Jadi itu adalah memori jangka pendek. Terus memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah jenis ingatan yang relatif permanen dan menyimpan jumlah informasi yang besar untuk jangka waktu yang panjang. Adapun memori jangka panjang ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada memori eksplisit. Yang pertama ada memori eksplisit. Memori eksplisit adalah pengumpulan informasi secara sadar seperti fakta tertentu atau kejadian yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Contohnya seperti menghafal fakta atau informasi, seperti mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Terus yang kedua, jenis-jenis memori yang kedua dari memori jangka panjang adalah memori implisit. Memori implisit adalah ingatan saat perilaku dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya tanpa adanya ingatan atau sadar mengenai pengalaman itu. Contohnya seperti kebiasaan bermain game setiap hari dilakukan secara otomatis tanpa berpikir. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama ada faktor usia. Jadi ingatan paling tajam pada setiap manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak dari usia 10 sampai 14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yang ingatan untuk kesan-kesan penginderaan. Yang kedua, kondisi fisik, misalnya seperti kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan. Terus yang ketiga, faktor emosi. Dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa itu menyentuh perasaan. Terus yang keempat, minat dan motivasi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lirik lagu walaupun dalam bahasa asing. Sampai sini paham? Jadi materi selanjutnya, strategi memori. Strategi memori adalah strategi yang digunakan untuk memudahkan dalam mengingat informasi dengan lebih baik. Jadi
secara umum tuh strategi ada 3 untuk meningkatkan kemampuan memori. Yang pertama, proses memori bukanlah suatu usaha yang mudah, jadi perlu diperhatikan bahwa pengulangan gitu. Terus yang kedua, sesuatu yang akan diingat harus mempunyai hubungan dengan hal-hal lain. Dari strategi yang terjadi jelas bahwa memori sangat dibantu bila yang dipelajari mempunyai kaitan dengan hal-hal yang sudah dikenal sebelumnya. Terus yang ketiga, proses memori memerlukan organisasi. Informasi di organisasi sedemikian rupa dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal, sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Terus yang selanjutnya, hubungan memori dengan belajar. Para ahli bersepakat bahwa terdapat hubungan yang erat antara memori dan belajar. Seperti yang telah dikemukakan bahwa memori sesungguhnya adalah fungsi mental yang bekerja menangkap informasi dari stimulus, menyimpannya, mengungkapkannya kembali bila diperlukan. Oke, mungkin sekian materi tentang memori. Selanjutnya materi motivasi belajar. Ketiga yaitu motivasi belajar. Definisi motivasi belajar. Menurut Westwinkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Terus menurut pendapat yang kedua yaitu Muhyiddin Syah menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Terus yang selanjutnya ada fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar menurut Oymar Hamalik, fungsi motivasi belajar yaitu yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa ingin tahunya, siswa terdorong untuk belajar. Terus yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Terus yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi diibaratkan sebagai sebuah mesin pada sebuah mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Terus adapun jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang akan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Artinya anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya untuk mencapai angka tertinggi, gelar, kehormatan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau yang berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada pendorong untuk melakukan sesuatu. Terus teori-teori motivasi belajar. Yang pertama ada teori kebutuhan. Menurut Abraham Maslow menerangkan bahwa ragam motivasi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang tersusun secara hierarki.
tersusun dari bawah ke atas, di mana pemenuhan kebutuhan tahap yang paling rendah menjadi prasyarat bagi tercapainya kebutuhan yang lebih tinggi. Terus yang kedua ada teori hedonisme. Pasti teman-teman tidak asing ya dengan kata hedonisme. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa hedone yang berarti kesenangan atau kenikmatan dalam kurung bahasa Yunani. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Terus yang ketiga yaitu teori harapan. Menurut Viktor E. Fromm mengatakan bahwa motivasi merupakan produk kombinasi antara besarnya keinginan seseorang untuk mendapatkan hadiah tertentu dengan kemungkinan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh hadiah itu. Misalkan jika individu menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Terus peran motivasi dalam mencapai keberhasilan siswa. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang baik. Seseorang akan melakukan suatu kegiatan karena ada motivasi dalam dirinya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang 3 materi yang tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.